Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kenji Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara menjahit seragam korpri untuk wanita ya. Nah, di sini mungkin sebelum saya praktekkan cara menjahit, saya akan sedikit jelaskan dulu biar teman-teman paham. Buat teman-teman yang belum bisa, proses pembuatan pola sebenarnya sangat simpel sekali untuk polanya. Teman-teman bisa gunakan pola blus biasa juga bisa. Tapi karena di sini menggunakan kancing depan, otomatis di bagian depan sini kita tambahkan setan untuk kancing ya. Dari tengah muka, ini contoh ini adalah pola biasa ya, pola blus biasa. Kan tengah mukanya di sini, di garis yang berwarna merah ini, kita tambah saja 1,5 cm untuk setan kancing. Ya, karena di sini menggunakan kancing depan. Jadi seperti itu saja. Kemudian untuk bagian kerung leher dan untuk bagian kerah, itu untuk videonya sudah pernah saya buatkan ya, tutorialnya, cara pembuatan pola kerahnya dan di bagian kerung leher ini. Teman-teman bisa disimak saja video saya yang sebelumnya, itu sudah lama sekali. Mungkin kalau teman-teman nanti susah cara mencarinya, saya akan taruh link videonya ada di deskripsi. Silahkan dicek saja kalau teman-teman pengen lihat ya. Oke, di sini sebelum saya praktekkan cara menjahitnya juga, saya akan terangkan juga cara peletakan pola dan cara motongnya. Kebetulan di sini sudah saya potong ya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan jelaskan saja cara meletakkan polanya. Nah, untuk seragam korpri itu motifnya seperti ini ya. Biasanya untuk tengah muka kita menggunakan motif yang ini, bukan yang bagian sini. Kita menggunakan motif ini. Perhatikan. Usahakan cara meletakkan kainnya harus sama antara atas dan bawah. Ya, ini kan ada 2 lapis. Jadi antara atas dan bawah itu harus sama motifnya. Kemudian cara meletakkan pola, perhatikan. Di sini kan ada garis tengah muka ya untuk di bagian polanya. Usahakan tengah garis muka ini harus ketemu di tengah-tengah motif di sini. Ya, seperti ini. Nah, ini kan ketemu ya. Ini tengah-tengah motif, ini tengah-tengah garis muka ya. Kita pertemukan seperti ini. Jangan seperti ini. Nanti tidak akan nyambung untuk bagian motifnya. Jadi usahakan tengah-tengah muka di bagian pola dan tengah-tengah muka untuk motifnya harus disamain seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini karena saya mendapatkan kainnya itu cukup ya, untuk lapisannya itu bisa dibuat langsung seperti ini. Karena di sini kan menggunakan lapisan ya. Di sini saya buat langsung karena kainnya cukup, tapi kalau teman-teman tidak cukup bisa disambung. Dilapis, dijahit ya, disambung. Seperti itu mungkin teman-teman sudah paham lah ya. Saya yakin teman-teman paham. Nah, karena di sini sudah cukup ya, seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan di pislin untuk bagian sini. Ya, untuk lebar lapisan di sini kurang lebihnya 7 atau 8 cm boleh. Ya. Nah, di sini sudah kasih pislin. Nanti kita tinggal dilipat seperti ini, teman-teman. Saya akan praktekkan, saya akan perlihatkan dulu. Nanti sudah dipasang kancing. Nah, dia akan seperti ini. Nanti di sini kita potong saja. Kita samain dengan kerung leher. Nah, kita lipat pas di bagian lapisan sini ya. Nah, nanti saat dipasang itu akan seperti ini. Dia akan nyambung, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi bagian tengah-tengah tetap nyambung. Oke, paham ya? Kalau untuk bagian belakang saya tidak akan praktekkan. Mungkin teman-teman sudah paham lah ya cara pemotongannya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke proses menjahitnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ya ke proses menjahit bagian sakunya. Di sini kebetulan saya menggunakan saku bobok ya. Dan untuk sakunya bobok sendiri nanti menggunakan variasi. Nah, di sini sebelum teman-teman membobok, silahkan di bagian saku ya, kita tandain dulu. Nah, seperti ini ya. Kalau ukurannya mungkin dari pinggang ya, dari garis pinggang ini, turun kurang lebih 5-7 cm. Silahkan teman-teman disesuaikan saja. Kemudian, sebelum dibobok di bagian dalam sini, biar tidak jebol, di sini dikasih pislin ya, untuk bagian bobokannya.
Selanjutnya silakan teman-teman potong untuk bagian tutup sakunya. Di sini tutup sakunya saya menggunakan bentuk seperti ini ya. Silakan teman-teman kalau bentuknya bulat ya, kiri kanan bulat silakan. Tapi di sini bagian depan saya akan membuatnya itu lancip ya seperti ini. Kemudian untuk yang bagian belakang atau bagian samping nanti saya menggunakan yang bulat. Kemudian nanti menggunakan variasi warna hitam. Jadi nanti untuk tutupnya itu double ya. Silakan teman-teman disimak kalau pengen ngikutin. Pertama kita buat dulu bagian tutupnya. Untuk ukuran tutupnya di sini untuk yang bagian ini ya, bagian motifnya saya menggunakan ukuran lebarnya 5 cm untuk kain kerasnya ya. Ini 5 cm. Untuk panjangnya di sini saya menggunakan 11 cm setengah. Nanti mungkin hasilnya akan menjadi 13 cm. Sesudah dilapis di double menggunakan kain yang berwarna hitam. Karena ini nanti untuk tutup yang bagian dalam itu nongol ya. Oke, seperti itu ya cara motongnya. Ini menggunakan kain keras. Kalau untuk yang satunya, untuk yang bagian dalamnya, ini cukup menggunakan pislin saja. Kalau menggunakan kain keras lagi takutnya tebal. Jadi untuk yang bagian hitamnya ini lebih besar ya bentuknya. Nah seperti ini, dia kan lebih besar. Oke, sekarang kita buat dulu untuk yang bagian ini ya. Kita tinggal jahit, teman-teman bisa ngikutin saja. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk yang bagian tutup luarnya nanti. Sekarang kita buat untuk yang bagian tutup dalam. Caranya sama ya. Di sini kita lapis ya. Lalu kita jahit seperti ini. Nah, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk bagian dalam, ini untuk bagian luar ya. Nah, jadi nanti untuk bagian yang warna hitam itu agak lebih besar ya, nongol seperti ini. Oke, sekarang di sini biar lebih rapi saya akan gosok dulu. Nah, setelah digosok, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman perhatikan ya. Nah, ini untuk bagian yang polosnya, ini untuk yang motifnya. Nanti kita tempel seperti ini. Nah, jadi untuk bagian hitam ini lebih besar ya, nongol seperti ini. Nah, kemudian kita satuin dulu. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kita ratain. Di sini kita rapiin dulu bagian atasnya. Selanjutnya kita buat untuk bagian bibir. Di sini kita siapkan ya. Di sini untuk bibirnya saya menggunakan kain hitam juga. Di sini siapkan kainnya kurang lebih 3 cm lalu kita lipat seperti ini. Lalu kita jahit setengah senti atau 1 sepatu. Oke, kemudian kita rapiin. Kita kasih kampuh dari jahitan ini ya. Kita kasih kampuh setengah senti juga, jadi antara bagian sini dan bagian sini harus sama, biar lebih mudah atau masangannya. Oke, kemudian kita tempel ke bagian tutupnya. Kita pasang seperti ini. Jadi untuk yang bagian sini kita ratain dengan yang bagian ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti biar lebih mudah saat pemasangan. Jangan lupa di bagian sini agak dipanjangin ya. Jangan dipasin seperti ini. Agak dipanjangin sedikit, kurang lebihnya 1,5 atau 2 cm boleh. Lalu kita jahit mengikuti jahitan yang sudah ada saja di sini.
Oke, jadi seperti ini ya. Selanjutnya kita buat untuk bagian bibir bawahnya. Nah, untuk bagian bibir bawahnya, di sini saya juga menggunakan kain yang berwarna hitam. Silakan teman-teman potong kurang lebih 5 atau 6 cm ya. Kemudian di bagian bawah sini diobras dulu sebelah. Untuk yang ini nggak perlu. Lalu kita lipat seperti ini. Nah, kurang lebih 1 cm. Lalu kita jahit setengah senti atau 1 sepatu. Oke, selanjutnya kita tinggal pasang. Nah, sebelum memasang kita siapkan dulu untuk saku bagian dalam atau mungkin furing bagian dalam ya. Untuk lebarnya mungkin kurang lebih 16 cm, untuk panjang disesuaikan saja. Ini mungkin kurang lebihnya 20 atau 25 cm ya, yang penting cukup saja. Kemudian kita pasang seperti ini. Untuk yang bagian dalam ya, kita tempel seperti ini dulu, satu ya. Kita tempel. Oke, sambil kita lihat di bagian bawahnya. Harus benar-benar tengah-tengahnya ya. Oh ya, di sini ini sudah saya kupnat ya. Ini ada kupnatnya teman-teman ya. Ini menggunakan kupnat untuk baju ini. Oke, kira-kira sudah pas ya. Kemudian kita jahit saja di bagian garis ini. Atau teman-teman kalau susah bisa dijelujur dulu ya. Oke, kurang ke bawah. Nah, kita jahit dari garis ini turun setengah senti boleh, atau mau dipasin juga bisa sebenarnya. Di sini saya akan turunin dari garis ini ya, dari garis saku turun setengah senti. Kita jahit asal saja, kalau bisa dijarangin saja, nggak apa-apa. Ini fungsinya hanya untuk menempel saja. Oke, sebelum kita jahit, kita pastikan dulu ya, ini kejahit. Ya, ini seperti ini ya, ini kan kejahit. Nah, selanjutnya kita pasang untuk bagian tutup sakunya. Kita pasang seperti ini. Perhatikan cara masangnya, jangan sampai salah ya. Posisinya itu menghadap seperti ini, menghadap ke atas ya. Ini kan bagian bawah, ini bagian atas. Jadi posisikan menghadap ke atas, dan kemudian untuk tutupnya itu kebalik ya. Jadi yang bagian ini di bawah. Nah, kemudian kita posisikan seperti ini, sesuaikan dengan tanda, dengan garis ini. Oh ya, karena di sini menggunakan kain yang bermotif, usahakan saat motong ini ya, usahakan bisa nyambung ya. Nah, ini kan ya lumayan nyambung ya, nggak perlu nyambung banget, tapi kan serasi, jadi lebih bagus hasilnya. Oke, kita pasang seperti ini. Usahakan posisi jahitan di sini, ini kan sudah ada jahitan bekas yang ini ya, bagian yang luar sini, ini kan tembus. Jadi tidak perlu menggaris-garis lagi, kita tinggal ngikutin jahitan yang sudah ada saja di sini. Jadi lebih mudah tanpa menggaris-garis lagi ya. Oke, lalu kita jahit. Kita jahit pas ke bagian tutupnya ya, jangan nyampe di sini. Kita jahit nyampe sebatas tutup saja. Oke, sekarang kita kunci untuk jahitannya. Oke, sambil dilihat di bagian bawah, pastikan garisnya ketemu dengan jahitan yang di sini. Oke, berhenti, nyampe sebatas tutup. Sekarang kita pasang untuk bagian bibir bawahnya. Cara masangnya seperti ini, ya. Pastikan posisikan seperti ini ya, jangan kebalik seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Kemudian kita jahit.
pastikan jaraknya dari jahitan yang ini itu kurang lebih 1 cm ya. Jadi biar nanti bibirnya itu nutup ya, ketemu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Usahakan 1 cm, benar-benar 1 cm. Oke, kemudian kita jahit. Usahakan saat menjahit itu rata dengan bagian tutup saku sini. Oke, sambil dilihat dulu ya, karena ini lumayan susah. Mungkin kalau buat pemula ini susah banget ya, menjahit saku bobok seperti ini, apalagi menggunakan variasi juga. Oke, kita kunci dulu. Kita pastikan benar-benar 1 cm. Saat menjahit, kita tinggal ngikutin jahitan yang sudah ada di sini. Oke, kemudian berhenti nanti pas di batas tutup juga di bagian sini. Oke, di sini sebelum kita bobok ya, kita pastikan dulu di bagian dalamnya. Jadi jahitan tadi ya, antara bagian bibir bawah dan atas itu harus benar-benar rata. Kita bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, ini kan rata ya. Nah, usahakan rata. Jangan sampai panjang sebelah. Nah, bagian sini kurang ya, kurang sedikit, saya akan tambah dulu. Nah, ini kan kurang ke sini ya. Harusnya kan lurusannya di sini. Oke, saya akan tambah dulu sedikit. Oke, setelah rata seperti ini, kita tinggal bobok. Kita posisikan seperti ini. Di sini teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau saat membobok salah membobok itu hasilnya itu fatal, tidak bisa diperbaikin lagi. Jadi kita bobok bagian tengah-tengah sini. Pastikan furingnya benar-benar rata ya, jangan sampai ke gunting. Takutnya nanti ngelipet ke atas seperti ini, ikut ke gunting. Yang kita gunting adalah bagian sini saja. Oke, kita posisikan seperti ini, lalu kita lipat, kita cekris. Nah, seperti ini ya. Lalu kita gunting. Oke, sebelum nyampe ke batas sini, kita berhenti dulu. Kita buat seperti segitiga di bagian sini. Jadi dari jarak ini kurang lebih 1 cm berhenti ya. Lalu kita buat segitiga. Pastikan di bagian sini jangan sampai kelewat ya. Nah, ini di sini pastikan pas dengan jahitan. Oke, kemudian kita cekris juga untuk yang satunya. Oke, setelah kita bobok seperti ini, sekarang kita tinggal pasang untuk saku bagian yang satunya. Untuk yang ini ya. Cara masangnya seperti ini. Karena di sini kainnya ada luar dalamnya, hati-hati cara masangnya. Posisikan seperti ini, berlawanan ya dengan yang kain utama. Nah, seperti ini. Lalu kita jahit. Usahakan di sini dilebihkan saja untuk bagian kantongnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit
mengikuti jahitan di sini saja. Oke, di sini biar tidak mengobras ya, kita tinggal lipat saja seperti ini. Kita tutup ya, bagian kampu ini kita tutup. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk bagian sini tidak perlu diobras lagi. Sekarang kita tinggal balik ya. Ini kita masukin ke dalam semua. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita akan jahit di bagian bibir saku bawah. Nah, ini kan masih kebuka ya. Ini kita tempel saja dengan kantong yang ini, biar tidak kebuka-buka seperti ini. Kita jahit saja. Oke, selanjutnya di sini kita jahit di bagian bibirnya. Nah, di sini kan masih kebuka ya, ini masih bolong. Kita tutup seperti ini. Nah, di sini pastikan di bagian segitiga bekas bobokan tadi, ini menghadap ke sini ya, menghadap ke dalam. Sekarang kita tinggal jahit di sini. Kalau di sini mengkerut, bisa kita tarik-tarik seperti ini. Kita tarik-tarik dulu. Nah, ini ya. Jika sudah rapi, kita jahit di bagian segitiga ini. Saya akan jahit di bagian sini saja. Oke, kita kunci jahitannya. Nah, jadi di sini rapat ya, tidak bolong lagi, tidak berlubang lagi. Sekarang yang satunya, kita tarik lagi seperti ini, biar tidak mengkerut. Oke, lalu kita buka seperti ini, lalu kita jahit lagi. Pastikan di bagian segitiga ini harus benar-benar kejahit. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini kan berlubang. Sekarang kita tinggal jahit di bagian furing dalamnya. Kita jahit di sini ya. Untuk panjang saku silahkan disesuaikan saja. Yang penting jangan sampai balapan ke bagian bawahnya.
Selanjutnya silakan teman-teman diobras ya di bagian dalam. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ada lubangnya, ini untuk saku. Silakan teman-teman digosok biar lebih rapi. Sekarang teman-teman silakan bisa dijahit untuk yang satunya, tapi di sini tidak akan saya videoin ya untuk yang sebelahnya. Silakan teman-teman dicoba saja sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Ini ada 2 lapis untuk bagian tutupnya. Oke, di sini setelah kita tadi memasang sakunya atau menjahit sakunya, sekarang kita jahit untuk di bagian bahu ya. Kita sambungin antara bahu depan dan belakang seperti ini. Ini sudah saya jahit ya untuk mempersingkat waktu. Ini sudah saya jahit di bagian bahu depan dan belakang, kita satuin seperti ini. Kemudian untuk yang bagian samping, kalau bisa jangan dijahit dulu. Sebenarnya teman-teman bisa dijahit dulu, tapi biar lebih mudah nanti proses pemasangan kerah, di sini tidak akan saya jahit dulu. Untuk menjahit bagian samping ini belakangan. Sekarang kita akan jahit untuk bagian kerahnya. Nah, untuk bentuk kerahnya sendiri itu seperti ini. Ya, buat teman-teman yang belum bisa membuat pola kerah korpri seperti ini, teman-teman bisa simak video saya tentang proses pembuatan pola kerah korpri. Kalau teman-teman susah nanti mencari videonya, bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Nanti link videonya akan saya taruh di situ. Oke, di sini kita ukur dulu ya untuk bagian kerung leher ke bagian kerahnya. Teman-teman sebenarnya bisa menggunakan meteran diukur panjangnya ada berapa senti. Tapi biasanya saya selalu ukur menggunakan pola kerahnya saja biar lebih mudah. Nah, cara ngukurnya seperti ini. Karena di bagian kerung leher ini ada kampuh ya. Di sini ada kampuh 1 cm. Jadi cara ngukurnya itu jangan di ujung kain sini. Dia agak turun 1 cm sesuaikan dengan kampuhnya. Kemudian ngukur di bagian depan sini itu jangan nyampe ujung sini ya. Kita ukur nyampe sebatas tengah-tengah motif ini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini sebelum ngukur kita tandain tengah-tengah di bagian kerung leher sini. Nah, lalu kita ukur saja seperti ini. Perhatikan di sini jangan sampai ketarik ya untuk leher depannya. Oke, dia pas ya. Dia pas nyampe sini karena ini memang ukurannya. Sekarang kita potong untuk pislinnya. Di sini saya menggunakan pislin ya, tidak menggunakan kain keras M33. Untuk bagian pislin ini kita lipat 2 seperti ini. Untuk seratnya, saya saranin seratnya ke bagian lebar ya. Ini adalah serat pislin yang kelebar, ini yang kepanjang. Jadi yang serat kelebar itu dia agak melar. Nah, seperti ini. Jadi motongnya itu jangan ke serat yang panjang, usahakan serat yang kelebar. Ini bagian lebar ini teman-teman ya. Ini lebar kain pislin, ini yang panjangnya. Jangan sampai kebalik. Sebenarnya sama saja, bisa saja. Tapi takutnya kurang bagus kalau yang ke serat kepanjang. Atau kalau teman-teman pengen bagus lagi diserongin saja. Kalau teman-teman ragu-ragu. Itu hasilnya akan lebih bagus kalau diserongin. Tapi ya boros untuk bagian pislinnya. Saya potong saja yang serat kelebar, dia agak melar ke sininya. Oke, kemudian kita potong seperti ini. Ini sudah dilipat ya untuk pislinnya. Kemudian kita posisikan untuk pola kerahnya. Usahakan di bagian sini rata dengan lipatan yang di pislin. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita jarumin. Oke, setelah seperti ini, kita potong. Untuk yang bagian sini kita mengikuti pola kertasnya ya. Pola kerahnya kita ikutin saja. Kalau untuk yang sini nanti kita kasih kampuh ya 1 cm. Karena nanti proses pemasangan saya itu menggunakan teknik di bis ya. Jadi di sini kita lebihkan saja 1 cm. Kalau yang ini kita pasin saja dengan polanya.
Oke, kemudian kita potong lagi satu lagi untuk lapisan dalamnya. Nah, untuk yang lapisan dalam kita lebihkan saja. Kita lebihkan kurang lebih 1,5 ya, atau 1 cm boleh. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tempel ke bagian kainnya. Kalau kainnya cukup, teman-teman bisa menggunakan pinggiran ini. Tapi untuk kain sekarang rata-rata itu pinggirannya banyak ya, atas bawah biasanya ada pinggiran. Kalau pertama-tama awal keluar itu biasanya cuma bagian bawah saja untuk motif ini. Tapi sekarang untuk kainnya ada atas bawahnya ada pinggirannya, jadi saya yakin cukup. Untuk mislinnya kita posisikan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai kebalik, jangan seperti ini. Nanti untuk motifnya nungging. Posisikan seperti ini. Untuk bagian hitam ada di bagian melengkung sini. Nah, di sini saya akan gosok dulu ya, tidak akan saya perlihatkan cara menggosoknya. Nanti saya akan jelaskan saja cara pemotongan kainnya. Oke, di sini setelah digosok ya untuk bagian pislin. Cara motongnya seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Untuk yang bagian sini, kita pasin saja dengan pislin. Kemudian untuk yang bagian sini kita lebihkan, kita kasih kampuh lagi kurang lebih 1 cm. Jangan dipasin ya motongnya. Kita agak lebihkan kurang lebih 1 cm. Kalau untuk yang lapisan dalamnya, ini kita potong pasin saja dengan pislin, tidak perlu ditambahkan lagi. Nah, sekarang kita tinggal jahit. Kita tinggal jahit mengikuti di bagian pislin sini. Teman-teman bisa disimak saja cara menjahitnya. Oke, setelah kita jahit seperti ini, sekarang kita rapikan di bagian sini. Untuk kampuhnya kita sisain saja setengah senti dari jahitan ini atau dari pislin ini. Jangan terlalu lebar ya, nanti takutnya tegang. Oke, kemudian di bagian atas ini, ya yang bagian melengkung ini kita samain saja dengan yang ada pislinnya. Oke, setelah seperti ini kita bisa setik. Atau tidak disetik juga boleh, teman-teman bisa digosok saja. Tapi biar lebih mudah kita setik dulu. Yang kita setik adalah bagian lapisan dalam ya, jangan yang bagian luar. Nah, sekarang kita gosok dulu. Nah, setelah digosok, hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita pasangkan ke bagian kerung lehernya. Caranya kita tandain dulu tengah-tengahnya. Kita tandain seperti ini. Kemudian kita pasangkan ke bagian kerung lehernya. Nah, cara masangnya seperti ini. Jadi nanti untuk bagian cekrisan di bagian kerah dan cekrisan di bagian kerung leher ini harus ketemu seperti ini. Dan cara masangnya itu dari luar ke dalam ya, seperti ini. Ini adalah kain bagian luar untuk bajunya. Jadi kita pasangkan seperti ini, jangan sampai kebalik. Kemudian kita bisa jahit boleh dari sini dulu atau mau langsung dari depan dulu boleh. Di sini saya akan jahit langsung dari depan ya. Nah, cara menjahitnya, untuk bagian lapisan ini kita buka dulu seperti ini. Ini kita buka ya, jangan seperti ini.
Kita buka saja lapisannya. Nah, kemudian kita jahit nanti nyampe sebatas ini, tengah-tengah motif ini ya. Ini kan bagian ujung lipatan. Ini adalah tengah-tengah motifnya atau nanti garis kancing. Di sini posisi kancingnya. Jadi kita posisikan di sini. Jangan nyampe ke ujung sini. Oke, lalu kita jahit seperti ini. Kemudian kita jahit sesuai dengan kampuh ya. Dan kemudian untuk bagian ujung sini harus nyampe benar-benar pas di posisi motif ini ya. Nyampe sini. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita siapkan untuk kain untuk ngebisnya. Silakan teman-teman siapkan kain serong. Ini kain serong ya. Nah, kain serong kan teksturnya melar seperti ini. Jangan kain lurus. Kalau kain lurus nanti hasilnya kurang bagus dan tegang ya. Usahakan menggunakan kain serong. Untuk lebarnya kurang lebih silakan teman-teman potong 4 atau 5 cm. Untuk panjang disesuaikan saja dengan kebutuhan. Lalu biar lebih mudah kita lipat seperti ini saja. Lalu kita jahit kurang lebih ya 1 cm lebih 1 cm kurang ya. Atau setengah cm lebih dikit. Oke, kemudian kita rapihkan. Dari jahitan ini kita kasih kampuh kurang lebih 1 cm. Oke, seperti ini. Lalu kita jahit seperti ini untuk bagian lapisannya. Kita balik keluar seperti ini. Nah, kita tutupkan ke bagian sini. Oke, ini kan batas lipatan di sini ya. Tapi kan, saya akan tandain dulu dengan kapur. Nah, di sini batas lipatannya. Jadi kita lipat keluar. Nah, kemudian teman-teman kalau bentuknya mau dilurusin seperti ini, diserongin langsung ya. Seperti ini boleh, tapi di sini saya akan buat siku di sini. Oke, seperti ini. Lalu kita jahit ke bagian sini. Oke, setelah nyampe sini berhenti. Kita pasangkan untuk bagian bisnya. Kita tumpangkan seperti ini. Usahakan di bagian bisnya itu harus numpang ke bagian lapisan ya, sedikit seperti ini. Jangan seperti ini. Oke, lalu kita jahit. Sesuaikan jahitannya, kita samain ya antara jahitan yang ada di bis dan jahitan yang ada di keras ini. Lalu menjahitnya kita tinggal ngikutin saja jahitan yang sudah ada. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Karena cara ini menurut saya lebih simpel dan lebih mudah, cara pemasangan seperti ini. Oke, kemudian perhatikan untuk bagian bisnya, lapisannya kita posisikan seperti yang sebelah sana tadi.
Oke, kita tutup seperti ini. Nah, kalau masih panjang, untuk bisnya kita potong saja di sini. Nah, kemudian di sini kita cekris karena saya menggunakan bentuk yang seperti ini ya, yang berbentuk seperti L. Kalau teman-teman yang menggunakan yang langsung seperti ini tidak perlu dicekris. Oke, seperti ini ya. Lalu kita tinggal rapiin dulu untuk bagian kampuh ini. Kita potong dari jahitan ini, kita kasih kampuh cukup setengah senti saja. Biar nanti ketutup untuk kampuhnya. Perhatikan untuk bagian bawahnya jangan sampai ikut kepotong ya. Untuk kain utamanya hati-hati cara motongnya. Oke, kemudian kita setik untuk bagian bisnya. Oke, setelah seperti ini kan tidak kelihatan ya untuk bagian yang kita potong tadi. Tutup dengan bis, lalu kita balik seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tinggal jahit ya, teman-teman perhatikan cara menjahitnya. Kita jahit satu sepatu atau setengah senti. Kita jahit diawali dengan di bagian sini dan nyampe ujung. Nah, nyampe di sini saja teman-teman ya. Nggak perlu nyampe ke ujung sini, takutnya kelihatan dari luar. Kalau di bagian sini kan nanti ketutup dengan kerahnya. Oke, kita jahit satu sepatu ya atau setengah senti. Nah, jadi nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kalau dari dalam seperti ini. Kalau dari luar itu seperti ini. Silakan teman-teman digosok dulu, kita rapiin dulu. Nanti saya akan perlihatkan kalau sudah jadi ya. Nanti saya akan pasang di patung untuk hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses menjahit di bagian lengannya. Nah, kebetulan di sini untuk lengannya saya akan menggunakan variasi juga seperti di bagian sakunya. Nanti saya akan menggunakan variasi manset yang double ya. Mungkin mansetnya itu manset palsu, tapi hasilnya nanti akan seperti manset dan double menggunakan kain yang polos berwarna hitam seperti ini. Oke, pertama kita siapkan. Saya akan menggunakan pinggiran kain ya, seperti ini. Nah, di sini sudah saya sambung menggunakan kain lagi untuk yang bagian sini. Kemudian di bagian dalam ini sudah saya tempel pislin. Ya, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman sesuaikan untuk panjangnya. Karena di sini saya menggunakan mungkin ini ukurannya kurang lebih ukuran M. Untuk yang ini saya akan potong 24 cm. Oke, saya akan ambil motif tengah-tengah di sini.
Oke, 24 dibagi 2 akan menjadi 12 cm. Ya, di sini saya akan potong dulu. Kemudian kita lebihkan untuk kampuh jahitan kurang lebih 1 cm. Nah, seperti ini ya. Ini kurang lebih nanti akan jadinya itu 24 cm. Kemudian kita jahit seperti ini. Ya, kita balik keluar seperti ini. Lalu kita jahit dari ujung sini 1 cm kurang lebihnya. Oke, kemudian kita balik. Nah, kemudian di sini kita potong saja. Untuk lebarnya teman-teman silakan disesuaikan. Kalau pengen lebih lebar boleh, mau ini terlalu lebar agak dikecilin boleh. Di sini saya akan potong dari ujung sini. Di sini saya buat 7 cm. Atau teman-teman kalau ini terlalu lebar boleh cukup 6 cm atau 5 cm juga bisa. Disesuaikan saja kalau masalah lebar ini. Oke, mungkin kalau 7 cm ini juga masih terlalu lebar. Oke, saya akan buat 6 cm saja. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya silakan teman-teman dijahit juga untuk yang satunya. Tapi di sini saya akan buat 11 saja ya. Nanti untuk yang satunya tidak akan saya videoin. Selanjutnya kita buat untuk lapisan dalamnya. Untuk double mansetnya ya, menggunakan kain polos seperti ini. Caranya sama ya. Ini sudah saya tempel pislin. Lalu kita lipat keluar seperti ini. Oke, lalu kita jahit lurus seperti ini. Kemudian kita buat untuk panjangnya. Dari ini mungkin teman-teman bisa disesuaikan mau dilebihkan berapa senti. 1 cm boleh, setengah senti boleh. Ya. Di sini saya akan lebihkan cukup seperti ini. Mungkin kurang lebihnya 1 cm kurang ya. Nah, kemudian kita balik. Kita bisa coba, kita tes. Nah, dia agak lebih besar daripada ininya ya. Sekarang saya akan gosok dulu biar lebih rapi. Oke, setelah digosok seperti ini ya. Sekarang kita tempelkan. Nah, jadi dia lebih besar ya. Dia agak nongol untuk kain yang berwarna hitamnya. Mudah-mudahan di kamera kelihatan ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita jahit di sini, kita satuin. Usahakan rata. Oke, lalu kita jahit kurang lebihnya 1 cm dari sini. Nah, selanjutnya kita potong saja.
Kita samain. Selanjutnya di sini kita tinggal pasangkan. Nah, cara masang seperti ini. Kita tandain, ini bagian lengan ya. Ini lengannya, kita tandain seperti ini. Kita tandain tengah-tengahnya dulu. Oke, kita cekris ya. Nah, dia tengah-tengahnya di sini. Kemudian teman-teman silahkan bikin ini skoder ya. Seperti ini. Untuk lebarnya ini kurang lebihnya 2 cm atau 2,5 ya. Untuk lebarnya, untuk panjangnya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini perhatikan untuk lengan itu kan ada bagian depan dan belakang. Ini ada cekrisan, ini adalah bagian depan. Jadi posisi skoder ini ada di posisi depan. Nah, seperti ini. Kemudian dari batas tengah-tengah sini, teman-teman boleh agak digeser ke belakang sini ya. Biar nanti posisi kancing itu pas di tengah-tengah sini. Nah, kemudian dari ujung kain ini kita kasih jarak 1 cm di sini. Nah, kemudian kita tempel ya, di sini kita jahit dulu. Nah, karena di sini nanti ada kancingnya teman-teman ya. Nah, di sini untuk bagian skoder tidak akan saya videoin ya, karena saya yakin teman-teman itu pasti bisa membuat skoder seperti ini. Nah, untuk kancingnya nanti bisa teman-teman mau di lubang boleh atau mau dipasang langsung ya, dimatiin di sini juga bisa. Terserah. Nah, kemudian kita jahit. Di sini kita sambung. Ya. Kemudian untuk ukurannya kita samain dengan di bagian manset ini. Nah, di sini ada berapa senti silakan teman-teman disamain. Oke, selanjutnya di sini kita obras ya, di bagian samping sini. Saya akan obras dulu ya. Oke, di sini setelah diobras, sekarang kita tinggal pasang ya. Untuk bagian mansetnya, caranya seperti ini. Nah, di sini kan ada cekrisan untuk tengah-tengah lengan ya, di sini. Jadi kita posisikan untuk bagian manset itu pas di sini. Ujung manset ini ya, kita posisikan di tengah-tengah sini. Dan cara masangnya, ini kan bagian dalam ya, kita posisikan seperti ini untuk lengannya. Nah, kemudian untuk yang ini, kita posisikan seperti ini. Saya yakin teman-teman paham lah ya. Nah, kita posisikan seperti ini. Dan sampai kebalik ya, untuk mansetnya. Ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, lalu kita pertemukan di bagian cekrisan sini. Lalu kita jahit 1 cm sesuai kampuh. Oke, kalau bisa di bagian manset ini kita cekris, kita tandain. Jadi nanti cekrisan ini harus ketemu di bagian jahitan samping sini, jahitan lengan sini. Dan pastikan untuk ini, bagian ini, itu skodernya itu jangan sampai kejahit ya. Nah, ini agak kecil, agak susah cara masangnya. Kita kunci ya di bagian sini. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini teman-teman. Nah, dia akan seperti ini. Nanti kita tinggal obras di bagian dalamnya. Kemudian nanti kita tinggal pasang bagian kancing.
ya, seperti ini. Nah, di bagian sini kita pasang kancing. Nah, sekarang kita tinggal pasang ya untuk bagian lengan. Kita pasang seperti ini. Kalau teman-teman pengen nyimak, silahkan ya disimak saja proses pemasangan lengannya. Perhatikan jangan sampai salah saat pemasangan lengan. Yang ada cekrisan, ini adalah bagian depan, berarti ketemu di badan depan. Jangan sampai kebalik. Kemudian untuk bagian sini, saya akan geser maju sedikit ya. Karena ini polanya saya buat sama, depan belakang. Jadi majunya cukup sedikit saja, mungkin setengah senti saja. Oke, kita pastikan seperti ini. Dan pastikan untuk tengah-tengah lengan sini, cekrisan di sini harus ketemu di bagian jahitan bahu. Nah, untuk masang lengan di bagian sini tuh jangan didorong dulu ya, jangan dikerut dulu untuk lengannya. Jadi biar hasilnya bagus. Ini kita relaxnya saja dulu. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira sudah nyampe di tengah-tengah antara bagian jahitan bahu dan bagian ketiak sini. Baru kita agak dorong sedikit. Nah, ini kan lebih ya. Nah, ini kan lebih. Karena memang lengan itu yang bagus itu lebih besar lengannya daripada ketiaknya. Nanti hasilnya akan bagus. Nah, dia kan ada space ya atau sisa seperti ini. Nah, kita agak sedikit dorong saja pelan-pelan. Untuk yang bagian bawahnya ini kita tahan. Untuk yang lengannya ini kita agak dorong sedikit. Nah, seperti ini. Ini adalah teknik pemasangan lengan. Nah, ini kan ketemu ya di bagian bahunya. Kita dorong lagi. Di sini masih kita dorong ya. Nah, ini sekarang sudah berkurang. Ini kan sudah tidak ada sisa lagi, baru kita jahit seperti ini. Nah, nanti hasilnya itu tidak akan melintir lengan itu. Oke, jadi nanti hasilnya di bagian lengan itu akan seperti ini. Ya, jadi dia rapih ya, tidak ada mengkerut. Nah, karena kalau lengan itu memang lebih bagus besar di bagian lengannya daripada ketiaknya, jadi tidak mengkerut di bagian sini, di bagian badannya. Nah, dia akan seperti ini, teman-teman. Oke ya, untuk yang bagian sebelahnya ini tidak akan saya videoin. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Saya akan perlihatkan saja untuk hasilnya. Di sini saya akan gosok, saya akan pasang kancing. Nanti saya akan perlihatkan di patung untuk hasil akhirnya seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan. Oke, jadi untuk hasil akhirnya itu akan seperti ini ya. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, seperti ini. Ini untuk lengannya, seperti ini. Untuk bagian sakunya itu seperti ini. Kemudian untuk kerahnya itu nanti akan seperti ini, ya. Kalau dilihat dari belakang itu hasilnya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.